Selamat pagi. It's so good to see you all. Kami sangat senang sekali untuk bertemu dengan Anda pagi ini, Gereja AFGF di seluruh dunia. You know, I believe that this is going to be a glorious days, 2 days that God has prepared for us. Amen. Karena itu saya percaya selama 2 hari ini kita semua akan saling berkenalan, kita akan saling mengenal satu dengan yang lain, dari Sabang sampai Merauke, dari Asia sampai Kanada, Amerika sampai Afrika. Anda pastikan di sini selama Anda di sini bertemu dengan teman-teman yang baru, bisa selfie terus. And you know what? Saya menemukan sekarang cowok-cowok, bapak-bapak lebih suka selfie. Saya tidak terlalu suka selfie karena setiap kali selfie muka saya, pipi saya kelihatan seperti bakpao, saudara. Jadi saya enggak pede. Tapi anyway, Anda akan bertemu dengan satu dengan yang lain. Pastikan Anda bertemu dengan teman-teman baru, jangan ngumpul dengan yang itu-itu aja. You know, selama 2 hari Anda di sini, you have better view, you have better sight. Teman-teman yang baru, karena itu saling tukar handphone dan you know, siapa tahu tukar nomornya. Handphone. Siapa tahu nanti Anda menemukan calon besan, calon mantu dan lain-lain. Jadi karena itu it's so good to have all of you, semua dari Anda di tempat ini. Dan nanti waktu kita break lunch segala, pastikan Anda bertemu dengan yang lain. Kalau Anda mau foto dengan saya juga boleh. Sebelum hari berakhir akan tambah mahal, jadi mumpung ini masih gratis, please me. Jadi so good to see you all, amen. Dan saya percaya 2 hari ini Tuhan akan berbicara melalui hamba-hambanya yang luar biasa. So katakan kanan kirimu sekali lagi dengan senyum, dengan cembetut, you look great. Dan saya senang Anda duduk di sebelah saya. Amen. God bless you. Let's enjoy the party in the presence of God. God bless you. Sebuah perjalanan yang tidak mudah sekian lama, 25 tahun, 26 tahun kalau di Indonesia ini. Tapi pada waktu kita di Amerika hampir 35 tahun, gereja AFGF ini, dan saya percaya bahwa kita kumpul tempat ini dan kita melihat bahwa AFGF tidak semakin tua, tapi AFGF semakin muda. Dan gak semakin weaker, tapi kita diajak untuk getting stronger. Lebih kuat daripada sebelumnya. Yang percaya katakan amin. So Tuhan mau untuk kita bersama-sama dalam 2 hari ini untuk belajar. So this is kind of family di dalam setiap kehidupan gereja kita maupun all of our friends, our family, network, our good friend from other churches. We just want to welcome Anda semuanya di tempat ini. This is a family. Dan saya senang sekali melihat begitu banyak orang-orang yang mengerti bahwa di dalam kehidupan gereja tidak sekedar hari Minggu, tapi merupakan day to day di dalam setiap kehidupan kita. Begitu banyak tantangan demi tantangan yang kita hadapi dan you know, saat kita melihat bahwa gereja kita sudah hampir lebih daripada 25 tahun menghadapi badai, menghadapi tantangan, menghadapi challenge apapun juga yang kita semua alami baik secara lokal maupun secara global. Baik di dalam pribadi diri sendiri sebagai pastor, leaders, jemaat, maupun sebagai gereja, the pressure, tantangan itu ada. Dan selama 35 tahun ini kita boleh mengucap syukur bahwa AFGF boleh mengalami bersama-sama begitu banyak badai, begitu banyak tantangan demi tantangan. Dan kita sebagai saksi-saksi yang hidup bahwa Tuhan tetap setia membangun gerejanya. Karena gereja ini bukan dibangun oleh 1-2 orang, not even apostolic, but Jesus himself. Yesus sendiri yang membangun gerejanya di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Maka itu kita bisa berada di sini bersama-sama dan kita bisa mengizinkan Roh Kudus untuk melatih kita menjadi lebih kuat di dalam setiap kehidupan kita. You know, kata-kata strong artinya adalah able to withstand great force or pressure. Mampu menahan tekanan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Able to withstand, mampu untuk menahan
tekanan yang sangat besar di dalam setiap perjalanan kita semuanya. Anda nggak bisa stronger, lebih kuat kalau Anda tidak pernah mengalami test of life. Anda tidak pernah mengalami pressure, tekanan di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam gereja kita masing-masing. Tidak peduli gereja Anda 100 orang atau ribuan orang, the pressure, tekanan itu akan selalu datang di dalam setiap kehidupan kita. Badai yang selalu menghampiri kehidupan kita. Badai yang selalu menjadi perjalanan teman yang akrab di dalam setiap kehidupan para pemimpin. Mungkin Anda tidak di dalam badai laut yang sesungguhnya, tapi in your personal life, di dalam kehidupan pribadi, kehidupan family, maybe business, maybe pelayanan, even your own leadership. Badai itu selalu menjadi perjalanan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. It's very important untuk kita bisa meluncur bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan the Holy Spirit, supaya kalau badai itu datang, Anda tidak ditelan oleh badai itu, melainkan Anda dan saya bisa keluar dari badai itu dan semakin kuat di dalam setiap kehidupan kita. Istri saya nggak pernah bicara di mimbar ini. She preach beberapa kali. Dia kalau disuruh khotbah, kalau nggak dapat tema yang Tuhan kasih nggak mau khotbah gitu ya. Tapi kalau saya, karena memang saya harus khotbah minggu demi minggu, dapat firman atau nggak dapat firman, I have to stand and preach. Betul? Hopefully firman itu bisa mengerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Where do we start? Di mana kita mulainya? Kita udah menikah 30 tahun. Saat ini tahun ini 30 tahun. Pacaran 7 tahun itu ya. Ya Anda boleh tepuk tangan, praise God, haleluya. Tapi saya nggak bisa bayangkan suatu saat she said, gua nggak kenal lu lagi. Aku nggak tahu kamu siapa lagi. After 30 years, setelah 30 tahun. It's just 3 years ago, badai tiba-tiba it's hitting my marriage. And then, dia mengatakan, I don't think I can trust you anymore. I'm talking to the leaders. Saya bicara untuk para businessmen. Saya berbicara untuk para pastors tempat ini. Waktu dia mengatakan itu, I was lost. Saya pikir semuanya yang saya kerjakan just for God, untuk Tuhan, untuk gereja, dan family. Di sini ada anak saya, satu-satunya, she knows the journey daripada papa mamanya. Tapi pagi hari saya ingin set the tone supaya kita bisa menjadi jati diri kita sendiri. As a pastors, kita seringkali bertindak supaya orang lain memprediksi apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita mau selalu kelihatannya nggak ada masalah. Tapi 2 hari ini saya berdoa untuk kita boleh bersama-sama untuk mengevaluasi sejenak. Maybe tidak rumah tangga, mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam bisnis, mungkin di dalam kepemimpinan Anda. Saya pikir saya sudah melakukan semua buat istri saya. Seseorang mengatakan bahwa life begin at 40, hidup dimulai umur 40, tapi great life begin at 50, dan saya 50 above, saya dalam stage yang sangat produktif, sangat excited with life. Saya begitu gembira dengan hidup ini, pelayanan. Saya back to the bottom line untuk bersama-sama dengan jemaat saya, nggak sekedar dealing dengan leaders, tapi saya begitu shock waktu dia mengatakan, I don't know you. So saya mulai search of my soul. Petrus mengatakan, honor your spouse, hormatilah pasanganmu, istrimu, supaya engkau doanya tidak terhalang. Waktu dia mengatakan demikian, saya mulai searching of my soul. Dan saya realize selama ini I live with my own vision.
Saya hidup dengan visi saya hidup dengan impian saya hidup dengan pekerjaan bisnis yang Tuhan kasih kepada saya, dan saya tidak pernah live wisely with my wife. Just 3 years ago, the badai itu is so shocking. It's nothing dengan Will, wanita idaman lain tidak ada dalam hidup kami, but it's just a challenge. Tiba-tiba the pressure just come. Karena Tuhan memberikan assignment yang baru dalam hidup saya. Dan saya nggak tahu bagaimana, I thought I'm doing fine. Hidup kami sedang mengalami empty nester, hingga anak kami ke Amerika, kami berdua. Saya nggak realize karena dulu tidak ada masalah, tapi sekarang setiap saya pergi, ping. Setiap saya di mana, ping. Gitu. Ini saya bingung pingnya dari mana, dari istri saya. Kalau saya nggak angkat, ping, ping, ping gitu ya. I mean the whole things, it's just happen just like that. The strong wind, storm di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita selalu untuk mampu menghadapi tantangan. Able to take pressure di dalam setiap kehidupan kita. Saya mulai mundur sejenak, mulai melihat, mulai searching of our soul, my own soul di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini bagaimana dengan your marriage? Kemarin saya ketemu dengan Pastor Yuyun, dia umur 81 tahun. Pertama kali dia sebagai gembala AFGF Emeritus. Emeritus itu diberikan bukan orang yang sembarangan. Emeritus itu orang sudah selesai tugasnya, nggak ada masalah, nggak ada piutang dan sebagainya. Oleh sinode kita memberikan emeritus, artinya orang ini luar biasa. Jabatannya bisa berhenti dan harus berhenti certain age, tapi kependetaannya, panggilannya itu sampai mati tidak boleh berhenti. Seringkali kita nggak mengerti. Saya menunggu waktunya di mana Jimmy Untoro bisa disebut Emeritus Jimmy Untoro. Gak ada yang mau lihat saya pensiun ya, thanks God, haleluya. Amin, banyak orang nggak mengerti itu. Tapi saya katakan, Om Yuyun, you 80 tahun, you finish so strong. Tidak ada skandal dalam hidupnya, perkawinannya, gerejanya tidak ada utang piutang, menyerahkan kepada next generation dengan baik. Mungkin gerejanya nggak terlalu signifikan dalam segi angka, numbers, tapi berapa banyak di antara audiens ini yang hidup Anda mengalami dampak yang luar biasa oleh karena pelayanan daripada Om Yuyun dan Tante Ellen. Berapa banyak di tempat ini yang dibaptis oleh Pastor Yuyun dan Tante Ellen secara luar biasa. Mungkin dia tidak a great preacher, dia ada dalam conference, saya nggak tahu ada dia duduk sini atau tidak itu ya. Is he there? Ya, can you stand up Om Yuyun? Mana Om Yuyun? Iya, itu my father. Woo! Look at that. Ini luar biasa, sejak saya ketemu dia 35 tahun, wajahnya begitu, postur tubuhnya juga begitu, sampai sekarang dia udah selesai masa ketuaannya. Jadi udah gak bisa tua-tua lagi tuh Om Yuyun, udah stop itu. Itu luar biasa, makan kambing masih oke punya, istrinya gak marah. Makan durian, istrinya tambah beliin buat suaminya. Itu istri-istri yang mencintai suaminya. Gitu. Pendeta mau gimana, ke karaoke nggak boleh. Ya kan, makan kambing nggak boleh, come on wife. Ya kan, it's the best. Kemarin Pastor Denny khotbah bahwa di surga isinya cuma sate kambing, sate ayam. King of Kings, durian daripada Malaysia. Itu ya kita nggak mau durian ucok lagi itu. Tapi duriannya Pastor Joseph Tambah right there. Amin, saya katakan Om Yuyun, 80 tahun. I don't know if I can make it like him. Saya nggak tahu. But he finished well. Menghadapi badai.
Dalam usia tua kita mengirim dia ke Eropa just to fix the problem of the young pastors. Dia ke Eugene, dia ke Ohio, kemana-mana. Kemarin ketemu makan, Pastor Jimmy utus saya lagi dong. Waduh, masih mau diutus lagi dia. Saya akan ngomong sama Pastor Jimmy, udah utus saja Afrika. Haleluya. Tapi saya katakan Om Yuyun, IFGF belum punya pendeta yang seperti you. You the only one. We all will grow older just like him. Cuman wajah saudara dan wajah gua bisa seganteng dia waktu umur 81 atau enggak garanti. Saya pakai begini aja sama Pak Sore dikatakan, waduh Alf kecap, saya dikatakan saya seperti sapi saudara. Lalu saya panggil istrinya, lihat istrinya ini, yang kamu ngomong benar itu ya. Listen, this is a challenge yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Every storm, kita bisa selesai dengan baik dalam pelayanan kita. It's not everything dalam life ini. But one thing saya menyadari, bahwa Tuhan memberikan kita sebuah jangkar pengharapan yang luar biasa. Sekarang kita memiliki pengharapan ini yang sangat pasti. Jangkar setia bagi jiwa, tidak dapat tergelincir dan tidak dapat patah di bawah siapapun yang menginjaknya. Pengharapan yang menjangkau lebih jauh dan memasuki ke dalam kepastian hadiratnya di balik tabir. Hadiratnya di balik tabir. Now we have this hope as a sure and steadfast anchor of the soul. It cannot slip and it cannot break down under whoever step out upon it. A hope that reach farther and enters into the very certainty of the presence within the veil. Jangkar dalam logo kita bukan jangkar saja, tapi sebuah pengharapan yang luar biasa yang Tuhan mau untuk Anda dan saya miliki. Jangkar itu dilempar jauh masuk di balik tirai. Pada waktu zaman Musa kemah tabernakel, di situ di balik tirai adalah the most holy place, tempat yang paling kudus. Di situ adalah the Ark of Covenant, peti perjanjian. Di dalamnya adalah tongkat Harun dan mana is right inside the ark. Sesuatu yang luar biasa. Dilemparkan jauh dalam in the certainty of the presence within the veil. Zaman dahulu hanya imam besar yang boleh masuk untuk membawa dosa, untuk membawa korban pengampunan dosa bagi setiap umatnya. Kalau dosanya diterima, asap mengepul, artinya dosa kita diampuni. Kalau tidak, imam besarnya itu drop dead, mati di situ. But thanks God, kita mengucap syukur bahwa dalam kehidupan saudara dan saya, Bapa di surga memberikan korban yang luar biasa, once for all, sekali untuk seumur hidup kita. Dengan rela dia mengorbankan putranya Yesus Kristus, sehingga dia bisa mengatakan, it is finished. Ini sudah selesai, semua dosa-dosa Anda dan saya telah ditanggung oleh Kristus di kayu salib, baik untuk masa lalu saudara, baik masa sekarang Anda, even at the end of your death. Anda sudah diberikan sebuah assurance yang luar biasa. Maka itu kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan tremble. Bukan untuk masuk surga, we is completed by the grace of God. Tapi kita mengerjakannya di dalam takut kepada Allah. The complete work of Jesus Christ di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini apakah jiwa-jiwa kita memiliki jangkar? Di mana jiwa Anda akan tambatkan. Jangkar itu dilabuh pada waktu kapal sedang mau mendarat. Lalu jangkar Anda tidak melihat, tapi jangkar itu dilempar semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan menjadi satu pautan. Pada waktu badai itu datang, set. Kapal Anda mungkin goyang, tapi Anda tidak akan keluar
dan tidak akan mengalami shipwreck atau mengalami kehancuran the moment jangkar. Anda tidak bisa melabuh di lautan yang besar, any ship, sebelum Anda memiliki jangkar itu. That's the prerequisite daripada setiap kapal yang harus melabuhkan. Where is the anchors of your life? Soul Anda tambatkan di mana? Apakah jiwa Anda ini punya jangkar? Sometimes kita pikir punya jangkar, tapi ternyata jangkarnya is not real jangkar. Kadang-kadang kita menyadari bahwa kita punya experience, tapi kita tidak punya progressive present situation bersama dengan Kristus Yesus. That jangkar is Jesus Christ. Dia sebagai pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Waktu Paul mengatakan bahwa I'm apostle Jesus Christ by appointment, commands of God our Savior, of Christ Jesus the Messiah our hope. Pengharapan. Pengharapan itu ada di depan kita, tapi kita kadang-kadang lihat, kadang-kadang enggak ngelihat. Selalu ada di depan kita. Jangkar itu seperti pengharapan yang luar biasa. Assurance daripada Kristus Yesus. Saya tidak peduli Anda mengalami badai apa di dalam kehidupan kita. We all experience, setelah kita bersama dengan Kristus, saya berjalan 35 tahun, tapi saya tidak pernah mengalami pressure yang the last 3-4 years. Mungkin kalau Anda sebagai jemaat lihat saya happy-happy saja, itu looks good itu ya. Tapi inside of me, there's a challenge, ada pressure yang luar biasa. Saya sudah saksikan kepada sebagian orang, saya nggak bisa bayangkan seorang Jimmy Untoro. Suatu hari tidak bisa berdiri just in the street of Sudirman jam 11 malam. Waktu Tuhan memberikan assignment kepada saya pikir saya sudah ketemu dengan orang ini, sudah bicara 4-5 kali. This man is a powerful man. This man mungkin memiliki 50% gedung yang ada di Sudirman itu. Sudah deal semuanya. Waktu Tuhan kasih assignment kepada saya ditelepon jam 10 malam. I go to his office, and then jam 11 katakan, Pak Jimmy, wah Bapak singkat cerita, I don't think we can partner any longer. Kita nggak ready untuk project ini. Boom! Saya nggak bisa lupakan, 3 years ago, saya keluar dari kantornya, dan saya duduk di parking lot. Ada 2 direktur saya nggak bisa berdiri. Katakan pastor, ya udahlah, nanti Tuhan buka jalan. Saya katakan, man, saya nggak bisa memandang wajah Anda. Dan sebagian mungkin katakan, see, I told you, see, ya kan? Nah, ya kan? Whatever saya bisa melihat, man, saya nggak bisa bayangkan. Ribuan gerbong yang kata, wow. Sampai 1 jam saya dah Tuhan. Just quiet. It affects my marriage. It affects my sexual life. When the real pressure come. Anda tambatkan di mana jiwa Anda. Boom. Saya nggak bisa bayangkan, tiba-tiba ada orang lagi jam 11 siang datang ke rumah saya menyanyi, memuji Tuhan, lalu dikatakan, Tuhan ngomong sama saya kira proyek ini kamu bukan daripada Tuhan. Boom! And yet dari dalam hati saya, tambatkan jangkarmu. Anchor your soul, Jimmy. I talk to my wife, anchor your soul. But in the journey tadi saya ceritakan, my wife juga, what's going on, ini semuanya. The pressure come, boom. But we have a hope. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Pengharapan Anda tanam di mana? Kepada manusia, pengalaman, atau kepada firman Tuhan, the word, even Jesus himself. Listen, dalam Hebrew ini cerita tentang Abraham kalau Anda baca. Even Tuhan harus bersumpah. Tapi dikatakan mana mungkin Tuhan itu nipu. Dikatakan pengharapannya satu sau yang kuat ayat 19. Di mana Yesus telah menurut perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya.
Anda baca ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, aku akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokoh baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. God promise, Tuhan menjanjikan bahwa jangkar itu sudah dilempar di balik tirai. Tapi seringkali kita question, seringkali kita bimbang. Pada waktu itu tantangan ada dalam hidup kita. Ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. It's impossible for God to lie. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. The pressure is too big, whatever size apapun yang Anda dan saya alami dalam kehidupan kita semuanya. The anchor adalah Yesus Kristus, pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. In the journey, kapan terakhir kita connect with God? Kita connect kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. As we go, kapal jalan, karena saya tidak tahu really this project akan dibawa kemana. It's huge for me. Mungkin proyek ini layaknya dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dan sebagainya. It's worth dan yang tidak pernah kita bayangkan, numbernya is very huge. Listen, connect with God. Tuhan mau untuk kita connect bersama-sama dengan Dia di dalam setiap kehidupan kita. As we pray, saya mulai mendengarkan, sit down with my wife discussing. Thanks God, dalam hidup ini kita punya orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya Anda bisa connect to others as well. Saya share dengan Pastor Hana, saya share dengan Pastor Dania Rontowene as my team, menceritakan dan mereka mendoakan, memberikan comfort after comfort, firman demi firman. Listen, saya percaya 2 hari ini Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Anda akan pulang menjadi orang yang berbeda saat Anda mulai menyerahkan semua kekhawatiranmu kepada Dia. Hari ini, 2 hari ini yuk kita tinggalkan sedikit akan pekerjaan-pekerjaan rumah kita bersama-sama. Supaya kita bisa connect with God. Supaya kita bisa masuk di dalam the very presence of the Lord Himself. Di balik tirai itu, Anda melihat situ ada mana. Satu memori bahwa Tuhan memelihara kita selagi kita di padang gurun. 40 tahun, orang Israel cuma dikasih mana. Boom. A memory. Lalu the stick of authority. Tongkat yang membawa kekuatan. Saya jalan, saya nggak bisa lupakan, saya nggak tahu momen saya ini selalu 11 malam, 11 siang, dan 11 malam lagi. Saya nggak bisa bayangkan. And then pada waktu ada seorang jam 11 malam datang ke rumah saya lagi. I'm ready to lose everything. Saya katakan, I'm ready God. Udahlah Tuhan, gak apa-apa. It's a pressure. Tapi orang ini tiba-tiba datang, Pak Jimmy. Aku dengar gini-gini, dia ceritakan. Listen, kalau you yang mau mengendalikan kapal ini, aku akan spot 100%. Semua proyek ini, I believe this is your baby, you kasih. Tuhan challenge saya untuk membangun mall, membangun conventions. It's quite big. Tidak 1 sen pun duit masuk kantong kami. It's 100% for the ministry. Teman-teman tim eksekutif tahu itu semuanya. Karena this is the legacy yang Tuhan kasih kepada saya, yang saya ingin berikan kepada IFGF The Next Generation. We all have resources, tapi kita menyadari bahwa promise diberkati oleh Allah itu ada. Sebelum dia mengatakan anchor itu dilemparkan, dia katakan promise.
Tapi Abraham, bapak kita nggak stable juga. Bapak kita agak kacau. Ingat kan, waktu dia menghadapi challenge, Abimelek mulai melihat, waduh ini istri dia ya. Ini Abraham itu istrinya Sarah waktu itu umur mungkin 75 atau 80. Ya sudah keriput-keriput lah ya. Tapi masih ada orang yang demen kepada Sarah ini. Ingat kan ceritanya, I'm sure Sarah must be beautiful. Lalu Abraham ngomong, Mam, aku udah ngomong begini. Lebih baik kamu kalau ditanya dia, kamu jadi my sister ya. Berapa banyak suami pernah begitu? Amin. Lalu katakan, hi sis. But babe kita kocak bener. Kocak bener. Babe kita ngaco. Berantakan sometimes. He is the man of faith. Pressure. Sampai Tuhan harus berfirman, you jangan mess around dengan wanita ini. Kalau you touch that woman, I kill you. God protect Sarah. Abraham is the greatest liar sometimes. Mungkin dia penipu yang paling besar. Tuhan mau untuk kita kembali the challenge. Not just connect with God, tapi yuk kita belajar connect with others. Paul mengatakan, dari Paulus kepada Timotius, orang yang bisa dipercaya. Ayo, percayakan kepada orang. So connects from Paulus, Timothy. Orang yang dipercaya orang lain, people is our mission. Di tengah-tengah kita ini ada brethren. Anda jangan fight sendiri as a pastor. Jadi authentic sharing life. Jangan perang sendiri. Ada ini persahabatan. Maka itu kita menyadari bahwa relationship is matter. Persahabatan dan percakapan itu sangat penting sekali. Jadilah diri Anda sendiri. Daniel lebih muda daripada saya. Saya katakan, Dan, this is my life. Help me. Oh, dalam organisasi saya bosnya dia. But in life, he is brother keeper. Kita punya brother keeper di dalam movement kita ini. Bahkan in the body of Christ. Maka itu connect with other, connect each other. Persahabatan dan percakapan ini harus menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. 2 hari ini bahkan seterusnya, yuk kita mulai talk. Menjadi otentik. Karena waktu Anda connect with God, terjadilah sebuah communities. AFJ tidak dibangun hanya menjadi suatu sinode yang besar di 50 negara. Itu bukan impian kami. Bukan impian tim leadership ini. Oh ya, ada saatnya kita menghadapi badai, kita stres. We used to be very, very goal oriented, we still do. Tapi kita katakan, it's okay son. Maka di tempat ini, di movement ini Anda harus lihat hati-hati. Ada 6-7 generasi yang ada duduk di auditorium pada ini. Ada anak-anak yang sampai umur 16-17 juga ada di tempat kita. Amin saudara. Yuk beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. It's not, next year the conference hopefully akan di-run oleh anak-anak di bawah 20 atau di bawah 30 lagi. I can be so proud kalau melihat anak saya bisa dipakai Tuhan. Saya begitu bangga kalau melihat anak-anak rohani saya lebih besar daripada saya. Saya begitu bangga melihat ini semuanya, I used to struggling myself, sekarang saya bisa just trust. Just apapun yang anak-anak minta, udah kasih kalau kita ada, just give. We all make mistake, I make a lot of mistake. Connect with each other, connect others. Persahabatan dan percakapan. Pagi hari ini yuk kita sama-sama membangun persahabatan dan percakapan. Tapi jiwa Anda terpaut di mana? Where is your anchor? Who is your anchor?
Jangkar Anda, jangkar buat jiwa Anda itu apa? Di mana? Hari ini yuk kita bersama-sama imagine setiap percakapan adalah kesempatan untuk duduk bersama seorang guru. Imagine. 2 tahun ini saya buang semua khotbah saya yang 25 tahun. Dan saya mulai mendengar tim saya yang lebih muda, son and daughter in the house, bagaimana mereka memberikan input, dan sebagainya, dan sebagainya. Listen, saya berdoa supaya movement kita, hidup saudara, gereja kita, bisa finish strong. At the end of the day, listen, you look great. You look great. You look great. Ini buku saya dirilis pada hari ini. Thank you untuk Pastor Semi yang telah membaca sinopsisnya, memberikan endorsement. Pastor Budi, my good friend Pastor Jeffrey Rahmat memberikan endorsement. Today just listen. Ini cerita tentang seseorang 35 atau 38 tahun hidup di dalam habit yang sama. Saya berdoa supaya IFGF tidak menjalankan sesuatu based on the habit, based on experience, based on masa tempo dulu. Karena Tuhan adalah selalu presence. Hadiratnya bukan tahun yang lalu. Tuhan mau untuk Anda melepaskan potensi diri Anda. Waktu Tuhan melihat si pincang itu, dia katakan, mau sembuh? Dia katakan, listen, you look wonderful, you are well, and you look great. Saya berdoa supaya kita semua look great hari ini, sama seperti Om Yuyun 80, still look great di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. At the end of the day, listen, people is our mission. Learn to connect with others and make disciples di dalam setiap kehidupan kita. Amin.